Nunggu Iwan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabadu. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita membahas atau membaca kitab Syarah Umdatul Ahkam dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di bab Thaharah, hadis yang ke-6. Al-haditsu as-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing minum di bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Wali Muslim, dan di riwayat Muslim disebutkan aulahunna biturab, pertamanya dari yang 7 itu dicampur debu. Walahu fi hadithi Abdillah ibni Mughaffal, juga ada hadis dari sahabat lain, yaitu dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal kalbu, kalau yang tadi syariba
Ya ini walago itu artinya menjilat. Kalau syariba minum. Fil ina'i di dalam bejana fagsiluhu sab'an. Maka cucilah 7 kali wa'afiruhu campurlah as-samina biturab. Yang ke-8 dicampur debu. Nah, syarah sebelum kita bahas penjelasannya ada syarah dari Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Ada judul kitabnya wa yughsalul ina'u sab'an. Bejana dicuci 7 kali. Ulahunna yang pertama dari 7 kali. Au akhirahunna atau yang terakhir itu dicampur dengan debu. Hadza qaulu Syafi'i. Pendapat ini merupakan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dicuci 7 kali. Kalau diminum ada bejana, ada anjing minum atau menjilat bejana. Dicampur debu di pertamanya atau di akhirnya. Sebagaimana bunyi hadis tadi. Kata Al-Imam Ibnu Munzir, ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis tadi. Wa Abi Ubaid, juga pendapat dari Abi Ubaid, wa Abi Tsaur, wa Ashabur Ra'yi dan Ashabur Ra'yi, ini biasanya Ibnu Hazm. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, wa dalilu ala isbatin najasati, dalil atas najisnya lil ma'il ladzi walagha fihi maujudun. Jadi hadis tadi menerangkan najisnya air yang dijilat anjing itu. Falaisa fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyaghsilal ina min wulughil kalbi fihi sab'an. Adapun perintah Nabi mencuci 7 kali kalau dijilat anjing. Nah, dalilun ala najasatil ma. 7 kalinya itu kata beliau tidak menunjukkan najisnya air yang dijilat anjing. Wadzalika annallaha qad yata'abbadu ibadahu bima syaa. Kenapa bilang mengatakan tidak najis? Karena Allah itu terkadang diibadahi oleh hambanya, yata'abbadu ibaduhu bima syaa, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Famimma ta'abbadahum bihi an amarahum bi ghuslil a'dha allati la najasata. Seperti diantaranya perintah Allah kepada hambanya untuk mencuci anggota badan yang tidak najis. Jadi intinya perintah dari Allah dan ketaatan kepada perintah itu ibadah. Baik
karena najis atau tidak. Seperti sini khilaf para ulama tentang apakah air liur anjing itu najis atau tidak. Seperti ketika orang itu diperintah mencuci kedua tangan ketika wudhu, kedua kaki, wajah. Padahal yang diperintah dicuci di situ tidak menunjukkan najis. Berarti apa itu? Mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki. Kata beliau itu ghuslu ibadatin, itu mencuci ibadah. La li najasatin, bukan karena najis. Wa kadzalika amrul junub bil intisal. Demikian juga masalah perintah orang yang junub untuk mandi. Tidak menunjukkan bahwa orangnya itu najis karena jima. Nah, juga Imam Malik mengatakan bahwa, tapi kalau jumhur itu mengatakan najis. Termasuk Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan air liur anjing itu najis. Demikian juga jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak najis. Walaupun disuruh cuci 7 kali, kata beliau tidak menunjukkan najis. Kata beliau. Jadi kata di sini Abu Bakar, walaupun sudah dijilat anjing, ada liur anjing di bejananya, tidak menunjukkan najisnya. Sekalipun Rasul menyuruh menyuci di 7 kali. Nah, sehingga saya juga Imam Malik mengatakan tidak menunjukkan najis, tapi 7 kalinya itu namanya ta'abudi. Kenapa dibilang ta'abudi? Kalau Syekh Utsaimin dan jumhur mengatakan karena najis, tapi yang lain mengatakan itu ta'abudi, sama dengan mencuci kedua tangan, kedua kaki, wajah ketika wudhu. Kalau karena najis, ya, kalau karena najis, mestinya ketika kena kencingnya anjing atau kena kotoran anjing, itu harus lebih najis lagi dari liurnya. Karena cairan yang terbaik ketika di mulutnya, di anggota, di liurnya, dibanding kencingnya atau kotorannya. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan kalau tidak ada dalil tidak ada perintah mencuci kencingnya anjing 7 kali. Misalnya ada barang kena kencingnya anjing, tidak ada perintah mencuci 7 kali. Atau kena kotoran anjing, tidak ada perintah menyuci 7 kali. Sehingga ini kenapa air liurnya kok 7 kali? Yang mengatakan tidak najis liurnya itu namanya 7-nya ini ta'abudi, bukan karena najis. Kita lihat penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau sama dengan jumhur. Asy-syari'atul islamiyatu, syariat Islam, min ladun hakimun khabir, berasal dari yang maha bijaksana dan maha tahu, alimun dan maha alim, bima yantaju an ba'di mahlukatihi,
terhadap apa yang dihasilkan dari sebagian makhluknya. Min adrorin, dari bahaya-bahaya atau penyakit-penyakit. Wa bima yuqawimuha, dan Allah tahu apa yang bisa melawannya atau menetralkannya dari penyakit. Mungkin kita ingat itu apa? Lalat ya. Ketika kata Rasul kalau hinggap di minuman dicelup kemudian dibuang karena di satu sayapnya isi penyakit, satu sayapnya penawarnya. Wa yudafi'uha, dan Allah Maha tahu sesuatu yang bisa menetralkan atau melawan mimma yazilu khataraha, yang bisa menghilangkan bahaya dari penyakit. Nah, wahya al-kilab, diantaranya adalah anjing. Kalau ikuti penjelasan beliau termasuk lalat tadi ya. Diantaranya anjing. Qad asbatat tibbu, telah ditetapkan ya oleh dokter anna fi lu'abiha, bahwa di liurnya anjing, nah, dilihat mikrobat pakai mikrobat, wa agdarat, banyak dari berbagai penyakit-penyakit dan kotoran. Dan agdar itu sering asal katanya kotor. La tazulu, yang tidak bisa hilang penyakit-penyakit dan kotor itu. Wala tandafi'u madarratuha, dan tidak bisa hilang bahayanya. Illa bitadhiriha, kecuali dengan cara pensucian. Bima ja'a an Rasulillah SAW, dengan cara yang diajarkan atau yang datang dari Rasulullah SAW. Wa huwa Abu Hurairah wa Abdullah ibnu Mughaffal. Di hadis ini Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal yuhaditsani, menceritakan an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Annahu, bahwa Rasulullah amara an yaghsila kulla ina'in, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mencuci semua bejana. Walagha fihi al-kalbu, yang dijilat anjing. Sab'a marrat bilma, 7 kali dengan air. Wa yuzadu ala dzalika ta'firuhu biturab, kemudian ditambah, jadi 7 kali pakai air, kemudian ditambah dengan air yang bercampur tanah. Litazula tilkal makrubat wal agdar, dalam rangka untuk menghilangkan penyakit-penyakit tadi. Fawaidul hadis, faedah hadis. Anna lu'abal kalbi, bahwa liurnya anjing, ai rikuhu, liur rik itu bisa bermakna lebih luas dari lu'ab. Kalau lu'ab memang artinya liur, kalau rik itu bisa bermakna lebih luas, misalnya keringatnya. Mungkin kalau anjingnya lari kencang sampai netes-netes keringatnya. Tapi di sini kata beliau cairannya. Itu kata beliau najasun. Najas.
Seringnya para ulama membedakan kalau dibaca najisun itu beda dengan najasun. Dengan di fathah jimnya. Kalau najasun sesuatu yang nggak bisa disucikan. Nah, tapi kalau najisun sesuatu yang terkena barang najis, misalnya baju yang terkena kencing, itu bajunya najis. Apa najis? Terkena kencing. Jadi di situ ada najas di bajunya. Najas itu benda najisnya, najis itu sesuatu yang terkena najas. Kalau najas tidak bisa disucikan, misalnya kencing, bagaimana diolah bagaimanapun, tidak bisa suci. Kemudian kencingnya jadi suci itu enggak ada. Makanya najas. Tapi kalau najis, sesuatu yang terkena najis, kena najas. Misalnya baju kena kencing, supaya suci, dicuci. Atau bahasa lainnya mutanajis, yang terkena najis. Wa kadzalika kullu ma yahruju min badanihi. Beliau meluas dari liurnya atau cairannya, kata beliau demikian juga semua yang keluar dari badannya. Min baulin wa irkin wa ghairihima. Apakah itu kencing atau cairan, keringat misalnya. Atau selain keduanya. Asani yang kedua, anna najasa tahu bahwa kenajisan air liur anjing auladun najasat, termasuk paling besarnya barang najis. Yang ketiga, wujubu tadhiri ma walagha fihil kalbu. Sab'a marrat, hadis ini menerangkan wajibnya mencuci bejana yang dijilat anjing 7 kali. Ihdahuma biturab, salah satunya pakai debu. Wal ahsan, kata beliau, yang terbagus antakunal aula, yang paling bagus airnya campur debu itu di cucian pertama, sehingga 6 setelahnya itu air saja. Ar-rabi'u yang keempat, idza wajabat tadhiru min wulughihi bima zakara, kalau wajib mencuci atau wajib mencuci sesuatu yang min wulughihi ini ya, dari liurnya, sebagaimana disebutkan di atas caranya. Fatadhiru bidzalika min baulihi wa udratihi wa nahima min babi aula. Nah, kalau kata Syekh, maka kencingnya, maka mensucikan kencingnya atau udrohnya, udroh itu kotorannya, atau selain keduanya, muntahnya misalnya, itu min babi aula, min babi aula, min babi aula. Jadi lebih-lebih gitu, liurnya saja harus 7 kali, apalagi kencingnya, apalagi kotorannya. Tapi ulama lain tadi ya mengatakan itu bukan karena najis, dicuci 7 kali itu ta'abudi. Nah, karena nggak ada dalil yang menjelaskan kalau kencingnya itu dicuci 7 kali.
Tapi ini kata Syekh itu aulawiyah namanya. Seperti banyak ya ayat ataupun hadis kaidah aulawiyah itu. Seperti dalil tentang hukum memukul orang tua. Hukum memukul orang tua. Apa hukumnya? Haram. Mana dalilnya? Gak ada. Tapi yang jelas haram. Dari mana diambil dalil? Itu tadi kaidah aulawiyah bahwa syariat Islam itu mengambil dari yang teringan. Ditentukan hukumnya yang teringan. Nah itu yang mengatakan saja. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada orang tuanya itu atau Mengatakan pada kedua orang tua itu haram. Dosa. Apalagi kemudian membentak orang tua, mencela orang tua, menyakiti badannya. Nah, demikian ini yang dipakai oleh Syekh Zemin. Lah itu liurnya saja harus 7 kali, apalagi kencingnya, jadi gitu. Al-khamisu yang kelima, faedah di sini. Al-hadithu nasun. Hadis ini merupakan nas. Fi wujubi tadhir, wajibnya mensucikan biturab ma'al ma'. Pakai tanah dicampur air. Fala yudharu bi ghairi dalika. Maka tidak bisa disucikan air liur anjing itu dengan selainnya. Illa idza ta'adzara, kecuali kalau uzur. Ini betul-betul nggak ada debu. Mungkin bisa pakai sabun atau bisa pakai kertas gosok dan seterusnya. As-sadisu yang keenam, Isbatu ayatin, penetapan ayat. Hadis ini menetapkan ayat min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat kenabian. Ayat itu tanda, penetapan tanda. Jadi di hadis ini menjelaskan tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ada lati ala sidqihi, yang menunjukkan jujurnya beliau atau benarnya apa yang beliau sampaikan. Wasihhatu ma ja'a bihi, dan benarnya apa yang beliau bawa. Haitsu asbatat tibbu, ketika para dokter mengakui, menetapkan al-hadis, menetapkan hadis ini, menerima hadis ini, Walta najasati lu'abil kalbi, tentang beratnya kenajisan air liur anjing. Wa ma yastamilu alaihi, dan yang dikandung di anjing, ya, di liur anjing, min amrodin, dari berbagai penyakit. Nah, ikhtilafun wa jam'un, terjadi perselisihan dan cara mengumpulkannya. Jadi kalau ada dua dalil sahih itu sepintas seperti bertentangan, itu kok tidak kemudian ditarjih, ya, diambil yang paling sahih, tapi sebisanya yang terbaik dijamak. Kalau dijamak itu dikompromikan dalam rangka supaya bisa diamalkan kedua hadis tersebut. Fi hadis Abi Hurairah, di hadis tadi, ya, hadis dari Abu Hurairah,
Falyaghsilhu sab'a marrat. Cucilah 7 kali. Wa fi riwayatin li muslimin, di riwayat lain Imam Muslim, aulahunna biturab, yang pertama dengan debu dari 7 itu. Amma hadis Abdullah bin Mughaffal faghsiluhu sab'an wa afiruhu ats-tsaminata biturab. Di hadis Abdullah bin Mughaffal 7 kali, cucilah 7 kali dan campurlah yang ke-8 dengan debu. Fadhahiruhu annahu yukhalifu hadisi Abu Hurairah. Secara zahir, ya nampak dari 2 hadis ini bahwa hadis Abdullah itu menyelisih hadis Abu Hurairah. Fi adadil ghasalat, tentang jumlah cuciannya. Wa makanat turab, dan tempat debu. Abu Hurairah tadi 7 dan debunya di awal. Sementara hadis Abdullah bin Mughaffal 8 atau 7 pakai air, 8-nya pakai debu. Wal jam'u bainahuma, cara menjamak. Jadi ini sudah ringkasan. Cara mengkompromikan 2 hadis ini. An-naqula, kita katakan al-muradu bisaminati, yang dimaukan yang ke-8 fi hadis Abdullah bin Mughaffal, di hadis Abdullah bin Mughaffal, anha saminatun bi'tibari ziyadatiha ala sab'i ghasalatin bilma. Itu sebagai 8 itu maksudnya ungkapan tambahan dari 7 air. Jadi 7 kali pakai air. Kemudian ditambah debu, kan jadi 8. Labi tibari annaha al-akhirah, tidak menunjukkan sebagai ungkapan itu yang terakhir. Tapi itu yang ke-8 yang disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal itu 7 kali itu air. Kemudian 8-nya bukan cucian ke-8, 8 tambah 1 yaitu debu gitu. Wa ala hadza, maka dari ini fala yukhalifuhu antakuna fil ula, sehingga ke-8 itu cuma menunjukkan bahan yang dipakai untuk, kalau misalnya gelas ya, misalnya dijejer di situ 7 atau gayung ya, ada 7 gayung, kemudian ada debu yang ke-8-nya. Debunya pakai piring misalnya. Itu kan 8. Tapi kemudian mencucinya, yang pertama pakai debu dicampur air sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, mungkin itu dulu. Di sini azan Isya. Semoga menambah ilmu, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dengannya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis maghrib dilanjut tentang amradul qulub ya. Habis Isya.